إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, tiada kata yang pantas untuk mewakili semua yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah masih memberikan badan yang sehat kepada kita, serta hati yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu pula juga merupakan salah satu rukun khutbah yang senantiasa diucapkan oleh khatib kepada kita semua. Tentu dengan mengucapkan syukur. Tidak cukup untuk menandakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan ungkapan kita, tetapi juga dengan perbuatan kita juga mencerminkan kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada pula yang dapat menghubungkan kata kepada kita semua. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kepada hari Jumat ini kepada orang telah berjasa dalam hidup kita, kepada orang telah berjasa kepada agama kita, yang mana beliau telah bersusah payah membawa agama kita seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka dari itu, marilah kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena dengan takwa inilah nantinya Allah melihat kualitas kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah
yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha telah berakhir. Beberapa hari yang lalu kita sudah menunaikan ibadah kurban, yang mana banyak menyimpan makna. Ya bukannya sekedar menyembelih hewan saja, ya bukannya sekedar menyembelih kambing saja, bukan hanya menyembelih kerbau saja, tetapi banyak memiliki makna ketika kita berkurban kemarin. Idul Adha merupakan momen untuk kita belajar untuk berbagi bersama. Idul Adha merupakan momen untuk kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya itu saja, Idul Adha juga mengajarkan kita agar kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang mengaku muslim, kita harus menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mati nantinya, apa yang kita jawab? Sudahkah kita membantu agama Allah? Maka apa yang kita jawab ketika kita mati kelak? Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu sudah banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu juga dengan nikmat umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sudahkah kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin? Banyak waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. 24 jam waktu diberikan oleh Allah sehari semalam kepada kita. Sudahkah kita gunakan untuk mengingat Allah? Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulhijjah ini. Pada tanggal 2 hari lagi, tidak salah 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Hijriah, yaitu 1446 Hijriah. Berarti bertambahlah usia umat Islam ini dan berkurang pula jatah usia kita di kehidupan di dunia ini. Sudahkah kita siapkan amal terbaik kita untuk menghadap Allah? Sudahkah kita siapkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku sekalian, cobalah kita renungi bersama. Umur kita diberikan oleh Allah lebih dan kurang 63 tahun lamanya. 13 tahun kita gunakan untuk kanak-kanak kita. Umur yang lain kita gunakan untuk bekerja. Waktu yang lain kita gunakan untuk istirahat, untuk berkumpul bersama keluarga kita. Dan waktu yang lain juga kita gunakan untuk menghabiskan waktu menonton TV, menggunakan HP dan lain sebagainya. Sudahkah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih diberikan oleh Allah umur yang panjang kepada kita, selagi masih diberikan oleh Allah membuka pintu taubat kepada kita, marilah kita kejar hal yang demikian. Kenapa? Karena ketika kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, saudaraku sekalian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang waktunya, kata Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mengundurkan apalagi memajukannya walaupun hanya sesaat. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja siang dan malam, banting tulang peras keringat untuk mencari makan anak istri kita, untuk mencari harta yang kita kumpulkan. Tetapi ingat, semua itu hanya tinggal kenangan saja. Semua itu akan kita tinggalkan ketika kita sudah menjadi bangkai, ketika kita sudah terbujur kaku. Tidak akan kita bawa apa-apa ke dalam kuburan kita.
Banyak kita sekarang ini sibuk mencari harta, sibuk mencari kekayaan, sibuk mencari kedudukan sehingga kita lupa kita berada di alam kubur besok, saudaraku sekalian. Semua yang kita kerjakan di dunia ini semua akan sirna. Tidak akan kita bawa mobil yang bagus kita beli, tidak akan kita bawa ke dalam kubur istri yang cantik, tidak akan kita bawa ke dalam kubur sawit yang berhektar-hektar, tidak juga akan kita bawa ke dalam kubur. Tetapi ingatlah, yang akan kita bawa adalah amal ibadah kita, saudaraku sekalian. Jangankan mobil yang mewah, kain yang sobek saja tidak akan masuk ke dalam kubur kita. Begitulah kita, lupa kita meningkatkan amal ibadah kita. Sibuk kita dengan dunia kita, sibuk kita dengan mencari kekayaan kita, sibuk kita dengan usaha kita, sehingga kita lupa bahwasanya amal ibadah itulah yang akan menolong kita di alam kubur. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guna harta yang kita punya di dunia ini. Tidak ada guna jabatan yang kita punya ketika kita sudah meninggal dunia. Selagi masih diberikan kehidupan oleh Allah, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Marilah kita tingkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita sudah meninggal baru kita menyesali perbuatan pernah kita lakukan di dunia ini. Tidakkah kita ingat ada 3 amalan ketika kita sudah meninggal dunia, amal ibadah tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Yang pertama adalah sedekah jariah kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita semua. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak diberikan oleh Allah kenikmatan kepada kita. Umur yang panjang masih dititipkan kepada kita. Kesehatan masih dititipkan kepada kita. Lalu pantaskah kita meminta surga kepada Allah? Jangankan demikian, mendengar khutbah saja kita malas-malasan. Mendengar khutbah saja kita kadang telat datang ke masjid. Betapa tidak pantasnya kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta masuk surga, tetapi kita beribadah hanya sekedarnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faqtadiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma izzil islam wal muslimin wa min kafarata wal musyrikin wa dabbir a'da'aka 'adil. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wa fi Palestin
وفي كذا وفي رفاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.